Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sampurasun, salam Pancasila. Terima kasih, hatur nuhun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kali ini saya akan melanjutkan cerita mengenai Salaka Negara. Jadi peran Salaka Negara dengan Taruma Negara dalam episode kemarin berakhir pada pembentukan dua kerajaan penting di tanah Pasundan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa, kemudian Kerajaan Galuh atau Kawali yang dipimpin oleh Prabu Dewata, yaitu putra Niskala Wastu Kencana. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat kemarin, dalam episode kemarin ceritakan bahwasanya telah terjadi perebutan seorang perempuan anak Gedeng Tapa yang namanya Subang Larang. Diperebutkan oleh dua kerajaan atau dua anak raja atau dua raja antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Galuh. Saat itu diceritakan bahwa Prabu Dewata waktu itu ketika melakukan perebutan terhadap Nyimas Dewi Subang Larang menyamar dengan nama Kekembingan atau Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amukmarugul, putra Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana waktu bersaing melakukan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa. Dan dalam perebutan itu dimenangkan oleh Prabu Niskala, sehingga Subang Larang dijadikan permaisuri yang melahirkan anak Raden Walang Sungsang, Lara Santang, dan Kian Santang. Nah, Prabu Siliwangi juga menikahi Ratu Istri Raja Mantri atau putri Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana putra Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900-an Masehi. Nah, Ratu Pucuk Umun Sumedang, keturunan Prabu Gajah Agung, menikah dengan Pangeran Kusumah Dinata atau Pangeran Santri. Ini makamnya di bawah Gunung Tampomas, yaitu jalan yang menuju ke Buah Dua di sana. Di bawah atau di dalam perkebunan salak. Nah, Pangeran Santri ini putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Ibu Pangeran Santri yaitu Ratu Martasari atau Nyimas Ranggawulung, itu keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang tahun 1578-1610. Bersamaan dengan berakhirnya Kerajaan Pakuan Pajajaran 1579. Jadi setelah runtuh Kerajaan Pajajaran 1579, kemudian berkembanglah atau berdirilah yang mana Kerajaan Sumedang Larang.
yang dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun sebagai rajanya. Nah, kerajaan Sumedang Larang ini di dalam sejarah Pajajaran atau sejarah Sunda itu ada penerus kerajaan Pajajaran. Mengapa? Karena Prabu Gesan Ulun ketika menerima tahta kerajaan Sumedang Larang itu diberi mahkota Binokasih atau mahkota Binokasih dari Senopati Pakuan Pajajaran sebagai tanda bahwa kerajaan Sumedang Larang merupakan penerus daripada kerajaan Majapahit. Jadi ini penting dipahami oleh kita bahwa Sumedang Larang ini pada masa Pangeran Gesan Ulun itu dinobatkan sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya Wastu Kencana yang disampaikan melalui ayahnya Prabu Dewata atau Ningrat Kencana. Ketika ia menjadi Mangkubumi di Kawali waktu itu. Nah, penobatannya ini ditegaskan di dalam beberapa sumber rujukan sejarah Sunda bahwasanya kerajaan Kawali yang dipegang oleh Dewa Niskala atau Ningrat Kencana itu diberikan hak-hak istimewa oleh kerajaan Pajajaran waktu itu. yakni diantaranya tidak ditarik pajak. Jadi kerajaan Kawali ini rakyatnya tidak ditarik pajak, jadi bebas pajak. Kemudian pajak yang diberikan di kerajaan Kawali ini dihilangkan oleh kerajaan Pajajaran. Kemudian ketika Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa, diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Ini cerita ini diawali dari satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Dalam prasasti itu diceritakan atau disebutkan dalam prasasti, dalam bahasa Indonesianya begini: semoga selamat, ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kencana turun kepada Rahyang Ningrat Kencana Prabu Dewata, maka selanjutnya kepada susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas timbang, dan paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Jadi di dalam prasasti ini dengan tegas disebutkan Dayehan, yaitu ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu pajak dasa atau pajak tenaga perorangan, pajak calagra, pajak tenaga kolektif, kapas timbang, dan paredongdang. Nah, pajak-pajak ini dibebaskan oleh kerajaan Pajajaran kepada kerajaan yang dipimpin oleh Ningrat Kencana atau Prabu Dewata. Nah, kemudian dalam Koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi, ini daerah Kandang Wesi ini
Kerajaan Bungbulang, Garut. Karena produksinya sangat tinggi, yaitu sumber daya alam kapas, maka kerajaan Kandang Wesi ini harus memberi upeti pada kerajaan Pajajaran. Banyaknya itu kapas 10 carangka. 10 carangka ini sama dengan 1 caeng sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas ini termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Sehingga kerajaan Kandang Wesi ini diberikan kewajiban oleh kerajaan Pajajaran untuk memberikan upeti berupa kapas. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa dan calagra. Di Majapahit itu disebut walagraha. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, bekerja di ladang, dan lain sebagainya. Nah, dalam akhir abad ke-19, bentuknya berubah menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa, puraga tamba kadengda. Bekerja sekadar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban gegaban, yaitu bekerja di sawah bengkok, dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi setelah kerajaan Kawali ini berdiri dengan rajanya yaitu Prabu Dewata, maka masyarakatnya tidak dikenakan pajak. Kecuali daerah-daerah yang menjadi jajahan atau kekuasaan kerajaan Pajajaran lainnya seperti Kandang Wesi di Garut atau di Singajaya hari ini. Nah, masyarakat sendiri dalam menghindari hukuman atau sanksi daripada Raja Pajajaran waktu itu, mereka secara ikhlas melakukan gotong royong sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya agar tidak membayar pajak. Ketika Prabu Siliwangi memerintah, jadi Prabu Dewata yang diberi gelar Prabu Siliwangi karena menyatukan dua kerajaan antara kerajaan Pakuan dengan kerajaan Kawali. Gaya kepemimpinan yang dilakukan yaitu gaya kepemimpinan egalitarianisme. Yang artinya sebagai paham yang memegang teguh ajas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Hal itu menunjukkan bahwasanya kepemimpinan Prabu Siliwangi ini adalah kepemimpinan yang egalitarian. Sehingga mempersamakan seluruh warganya ini atau penduduknya itu adalah sama di depan hukum. Dalam sumber sejarah, pemerintahan Prabu Siliwangi ini atau Sri Baduga digambarkan seperti berikut. Purbatisi Purbajati manamo kadatangan ku musuh ganal musuh alit. Suka kerta tong tang lor kidul kulon wetan kena kerta rasa. Tan kerta ja lakibi dina urang rea ya loba disanghyang siksa. Yang artinya mungkin ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh. Baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Nah, dari naskah ini dapat diketahui bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama. Terutama banyak yang memeluk agama Islam dengan meninggalkan agama lama. Hindu, Buddha, dan sinkretisme. Kemudian dalam naskah lainnya disebutkan, pada tanggal 12 bagian terang bulan
carita tahun 1404 Saka, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Jadi dulu ada kerajaan Cirebon, gitu, yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah meneruskan daripada kepemimpinan Walang Sungsang mertuanya, yang notabene anak daripada Prabu Siliwangi. Syarif Hidayat sendiri cucu Sri Baduga dari Rara Santang. Ia dijadikan raja oleh uaknya, Pangeran Cakrabuana, dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Pasundan, Jawa Barat, dan Banten. Jadi penerus Walang Sungsang yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu dibebaskan dari segala kewajiban pajak dan sebagainya. Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bima. Jadi sebelumnya di Surawisesa, Kawali kemudian diberitakan bahwa pasukan laut Demak yang kuat berada di Pulau Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 pasukan anggota, pasukan yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa ini membangkitkan kemarahan Sri Baduga Prabu Siliwangi. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Nah, ini peristiwa terjadi ketika Pajajaran ini mau menyerang Demak, tetapi Demak dibantu oleh Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi Keraton Ki Purwagalih. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana dari mertuanya Ki Danusela. Dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapak Ayah Subang Larang, santri Syekh Puro. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga sebelum menjadi susuhunan sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Manggana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Jadi ketika Pajajaran ini mau menyerang Cirebon karena membantu Demak saat itu, maka penyerangan ini dibatalkan oleh Pangeran Cakrabuana, oleh Prabu Siliwangi, disebabkan karena Syarif Hidayatullah sebagai raja yang waktu itu diketahui sebagai cucu daripada Prabu Siliwangi. Jadi pembatalan penyerangan oleh Pajajaran menyerang Cirebon itu disebabkan Prabu Siliwangi melihat bahwa Raja Cirebon adalah cucunya, yaitu Syarif Hidayatullah. Sehingga situasi yang dihadapi oleh Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Prabu Siliwangi pada awal masa pemerintahannya dapat dimaklumi karena ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama. Pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran formasi tempur karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh Pajajaran kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa langkaras untuk kepentingan perdagangan antar pulau. Jadi saat itu perdagangan di kerajaan Pajajaran sangat meningkat, terutama perdagangan kuda jenis Pariaman. Kuantitasnya 4.000 ekor per tahun. Itu jual beli kuda di kerajaan Pajajaran. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Jadi waktu itu Cirebon membantu Demak
untuk melawan Pajajaran. Nah, dukungan Cirebon kepada Demak semakin kuat karena ada 4 keturunan Cirebon yang dinikahkan dengan keluarga Demak. Di antaranya Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana. Kemudian Ratu Ayu dengan Pangeran Sabranglor Adipati Yunus. Kemudian Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Pembayun. Dan Pangeran Berata Kelana dengan Ratu Ayu Wulan atau Ratu Nyawa. Jadi 4 putra-putri kedua kerajaan ini, Demak dengan Cirebon, melakukan satu hubungan perkawinan. Sehingga hubungan antara Demak dengan Cirebon ini semakin kuat. Terutama ketika melakukan perlawanan pada Pajajaran. Perkawinan Pangeran Sabranglor alias Yunus Abdul Qadir atau Adipati Yunus dengan Ratu Ayu itu terjadi tahun 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, Pangeran Adipati Yunus dinobatkan sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Prabu Siliwangi Sri Baduga sebagai Raja Pajajaran di Pakuan. Tahun 1512 Masehi, Prabu Siliwangi ini mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Imperium Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Sebaliknya, upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Jadi dalam hal ini, ketika ada koalisi Demak dengan Cirebon, Pajajaran melakukan kerjasama dengan Portugis. Untuk apa? Untuk memperkuat pasukan atau armadanya dalam rangka menyerang daripada Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susunan Jati Syarif Hidayatullah, Pangeran Cakrabuana ini Walang Sungsang, uak daripada Syarif Hidayatullah, sekaligus mertua Syarif Hidayatullah, dan Pangeran Cakrabuana adalah anak sulung dari Prabu Siliwangi dari istri Subang Larang, putra Ki Gedeng Tapa, cucu daripada Niskala Wastu Kencana. Namun demikian, Pangeran Cakrabuana dengan Sunan Gunung Jati tetap menghormati Prabu Siliwangi. Karena apa? Karena ayah dari Walang Sungsang dan kakek daripada Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan. Prabu Siliwangi hanya tidak senang saja hubungan baik antara Cirebon dengan Demak yang terlalu akrab. Gitu. Kemudian yang kedua, Prabu Siliwangi sendiri terhadap Islam tidak membenci. Karena salah seorang permaisurinya Subang Larang adalah seorang muslimah. Dan ketiga anaknya, Walang Sungsang, Lara Santang, dan Kian Santang, diizinkan sejak kecil untuk belajar agama Islam dan masuk agama Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah antara Cirebon, Demak, dan Pajajaran, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah disampaikan bahwasanya pemerintahan Prabu Siliwangi dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan di dalam cerita Parahyangan. Tom Price ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga, bahwasanya zaman Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya itu sebagai Raja Sunda yang hebat. Itu kata Tom Price. Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar setahun. Jadi subur makmur. Ekspor impor zaman Pajajaran terjalin. Kemudian di dalam naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki, masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis abad 18,
dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut bahwasanya masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan. Sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga Prabu Siliwangi yang kemudian diabadikan kebesaran oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Jadi dalam cerita-cerita disebutkan bahwasanya pada masa kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi, rakyatnya gemah ripah repeh rapih, los jinawi toto kentrem kerto raharjo, jadi subur makmur. Kemudian Sri Baduga Prabu Siliwangi ini dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebutkan susuhunan di Pakuan Pajajaran. Ini memerintahkan selama kurang lebih 39 tahun dari tahun 1482 sampai 1521. Bahkan ia disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya, karena ia dipusarakan di Rancamaya, Bogor sekarang. Dalam kepercayaan tradisional Sunda, wiwitan, tokoh Prabu Siliwangi ini dihormati sebagai gambaran pemimpin ideal masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para menak atau bangsawan Sunda. Dalam konteks Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di lereng utara Gunung Salak Bogor, terdapat sebuah candi yang dibangun untuk memuliakan tokoh Sunda Prabu Siliwangi. Pura ini terletak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Silakan nanti yang mau ziarah itu di sekitar Rancamaya. Prabu Siliwangi dipuja dan memiliki altar tersendiri pada Vihara Nam Hai Kwan Se Impusa, simpenan Sukabumi. Prabu Siliwangi memberikan petuah kepada keturunannya dalam bentuk wangsit yang ia sebut Uga Wangsit Siliwangi. Nah, artinya Prabu Siliwangi ini dalam memimpin negara Pajajaran, yaitu gabungan antara kerajaan Pakuan, Bogor dengan kerajaan Sunda Kawali, itu memerintah dengan bijaksana, dengan kepemimpinan egalitarianisme yang menganggap bahwa semuanya adalah setara, sehingga rakyatnya di depan hukum itu sama kedudukannya. Siapapun yang bersalah akan dihukum, siapapun yang mengabdi kemudian berprestasi akan diberikan hadiah. Nah, uraian dari sejarah awal Salaka Negara sampai kepada kerajaan Sunda, kemudian berkembang menjadi kerajaan Pajajaran, gabungan antara Pakuan, Bogor dengan kerajaan Kawali, mengindikasikan bahwasanya peran Prabu Siliwangi sebagai raja ini menjadi penting, terutama di perkembangan nanti lahirnya pendidikan pondok pesantren yang ada di Pasundan, mirip seperti pendidikan kemandalaan di zaman Aki Tirem pada masa Salaka Negara, Tarumanegara, dan kerajaan Sunda, serta kerajaan gabungan Sunda Pakuan dengan Kawali melahirkan kerajaan Pajajaran. Nah, berdasarkan hal itu, dari mulai Salaka Negara, Tarumanegara, Sunda sampai kerajaan Pajajaran, maka disimpulkan bahwa raja-raja yang pernah berkuasa di Galuh, jadi Galuh ini sebagai titik awal nanti berkembangnya pondok pesantren di tanah Pasundan. Nah, raja yang pernah memimpin Galuh diantaranya adalah Wreti Kandayun. Ini adalah Raja Menir yang mendirikan kerajaan Galuh yang pertama tahun 612 sampai 702. Kemudian dilanjutkan oleh Mandimiyak atau Prabu Suragana. Setelah Prabu Suragana, kerajaan Galuh dilanjutkan oleh Sana atau Sena atau Sanaha 709 sampai 716. Nah, setelah itu dipimpin oleh Purbasora 723. Kemudian dipimpin oleh Sanjaya atau Rakyat Jamri, Rakai Mataram Haris Dharma. Di sana Galuh bersatu dengan Sunda
Nah, Rakyat Jamri atau Sanjaya ini yang mendirikan Mataram kuno. Kemudian dilanjutkan dengan Tamperan Barmawijaya 732-739. Dilanjutkan dengan Sang Manara 739-746. Kemudian Rakyat Ri Medang 746-753. Kemudian Rakyat Diwus 753-777. Rakyat Wuwus 777-849. Sang Hujung Carian 849-852. Rakyat Gendang, Dewa Sanghyang, sampai terakhir yaitu Pangeran Jayaningrat. Nah, yang paling penting yaitu kepemimpinan Galuh yang ke-27 yaitu Mahaprabu Niskala Wastu Kencana 1371-1475. Dari Niskala Wastu Kencana ini diteruskan oleh Prabu Dewa Niskala. Dari Dewa Niskala ke Ningrat Wangi atau Ningrat Kencana, kemudian Jaya Ningrat, dan sampai ke Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh 1528-1595. Atau menurut naskah Wangsakerta, raja-raja yang bertahta di kerajaan Galuh ini mulai dari Sang Ureti Kandayun sebagai Raja Galuh pertama, kemudian berakhir pada Prabu Cipta Permana tahun 1595-1618 Masehi. Ini kerajaan Galuh yang terakhir rajanya. Nah, sepeninggal daripada Prabu Jayaningrat, penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon, itu dikembangkan oleh para bupati atau penerusnya, gitu, yaitu Pangeran Dungkut atau Lungkut, putra Lanang Buana. Raja Kuningan menjadi penguasa Galuh Kawali pengganti Jayaningrat. Kemudian Pangeran Bangsit disebut juga Mas Palembang, putra Pangeran Dungkut. Kemudian Pangeran Mahadikusuma, putra Pangeran Bangsit. Kemudian Pangeran Usman 1643 menikahi putri Pangeran Mahadikusuma dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali. Dan selanjutnya dalam Adipati Singacala 1643 1718 Masehi, putra Adi Dempul cicit Pangeran Bangsit menikah dengan Nyi Anjung Sari putri Pangeran Usman. Sementara di Galuh lainnya ada yang namanya Galuh Pangauban Ciamis Selatan sekitar Pangandaran. Nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil. Tempat Pangauban terletak antara Cipamali dan Cisanggarung, lalu ke arah aliran Sungai Citanduy. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum Pangauban dibangun oleh Kamalarang, dibantu oleh masyarakat Pakidulan yang tempatnya di tengah hutan berjarak dari laut sepenyiriran kurang lebih 55 km sekitar daerah Pangandaran. Nah, pada tahun 1516, Pucuk Umum Raja Galuh Pakuan Pangauban, Raja Galuh Kawali Pangauban, karena simpati kepada Islam dan ajarannya, pernah memimpin pasukan ke Malaka membantu Patih Yunus dari Kesultanan Demak atas perintah Raden Patah. Tapi Pucuk Umum tidak mau diangkat menjadi pimpinan Islam karena alasannya harus menyerang kerajaan Pajajaran. Sedangkan Pajajaran itu adalah eyangnya. Akhirnya Pucuk Umum dibuang ke ujung kulon bersama istrinya. Prabu Haur Kuning 1535-1580, putra Pucuk Umum Pangauban, Maharaja Cipta Sanghyang, putra Prabu Haur Kuning yang menjadi Raja Galuh Gara Tengah dengan gelar Maharaja Prabu Cipta Sanghyang Permana, dan termasuk Raja Galuh terakhir yang beragama Hindu. Jasadnya dilarung di Ciputra Pinggan, sekarang adalah Desa Putra Pinggan, Kalipucang, Pangandaran. Itu Raja Galuh yang beragama Hindu. Prabu Cipta Permana, Ratu Galuh yang pertama masuk Islam karena menikahi Tanduran Tanjung Putri
Maharaja Mahadi Kusuma, penguasa Cirebon di Galuh Kawali. Sebelum tahun 1596, Cirebon belum terikat oleh Mataram. Bahkan daerah Ciamis Utara yang dimaksud Utara Citanduy ada di bawah kekuasaan Cirebon, termasuk Panjalu Ciamis. Nah, pada tahun 1618, Mataram menguasai Galuh. Dimulai pergantian gelar raja yang tadinya bergelar Ratu atau Sangyang dengan gelar Adipati, yaitu Bupati di bawah kekuasaan Mataram. Kanjeng Prabu sebagai Bupati Galuh yang ke-16 ini paling ternama. Ia mempunyai ilmu yang tinggi dan merupakan bupati pertama di wilayah itu yang bisa membaca huruf Latin. Memerintah dengan adil disertai dengan kecintaannya pada rakyat. 47 tahun lamanya Raden Adipati Arya Kusumadiningrat memimpin Galuh Ciamis dari tahun 1839 sampai 1886. Nah, sampai di sini babad terakhir daripada kerajaan Galuh dari pemimpin-pemimpin yang beragama Hindu berakhir dipimpin oleh raja-raja yang berubah namanya menjadi adipati di zaman Mataram, dan pemimpinnya sudah dipegang oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, Raja Galuh yang pertama mengembangkan ajaran Islam zaman itu yaitu Adipati Arya Kusumadiningrat yang memimpin Galuh Ciamis dari tahun 1839-1886 bergelar Adipati. Karena waktu itu raja yang tadinya bergelar Ratu atau Sangyang dirubah oleh Mataram menjadi Adipati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pertarungan perebutan antara kerajaan Sunda Pakuan dengan kerajaan Galuh yang dipimpin oleh para raja-raja yang beragama Hindu itu berakhir di kerajaan Galuh setelah Pajajaran runtuh pada masa Prabu Siliwangi, digantikan oleh anak cucu dan cicitnya yang beragama Islam. Dari mulai sinilah maka perkembangan Islam melalui lembaga pendidikan kemandalaan dirubah menjadi pondok pesantren seperti yang terjadi di Karawang maupun di Cirebon. Demikian cerita hari ini mengenai babad pesantren di tanah Pasundan dalam episode berakhirnya kepemimpinan Hindu digantikan oleh kepemimpinan raja-raja Muslim, tapi gelar yang dulu Ratu atau Sangyang dirubah oleh kekuasaan Mataram karena Galuh waktu itu menjadi bawahan Mataram. Rajanya diganti menjadi Adipati dan beragama Islam. Mudah-mudahan di episode mendatang nanti akan lebih sampai lagi mulai masuk bagaimana pondok pesantren ini berdiri dan siapa yang berperan dalam mendirikan pondok pesantren ini di Tatar Sunda atau di daerah Pasundan ini. Semoga ini manfaat. Jangan lupa subscribe, komentar, kemudian pijit loncengnya, kemudian like, dan berharap bisa disebarkan kepada semua pihak yang mencintai sejarah pondok pesantren di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Pancasila.